Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan merilis hasil atau prestasi dari Polsek Pelaju yang notabene pada hari Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024 pukul 01.30 telah berhasil mengamankan 2 orang laki-laki yang diduga yang bersangkutan adalah pengedar narkoba, yang kebetulan memang 2 orang tersebut atau salah satunya saudara W merupakan TO dari Polsek Paju yang sudah sering didengar sebagai pengedar daripada sabu-sabu yang ada atau narkoba yang ada. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada pukul 01.30 dini hari tanggal 31 Maret tahun 2024, anggota unit Reskrim Polsek Paju pada saat melakukan kegiatan patroli KRYD mendengar informasi adanya orang dengan inisial W yang notabene bagian dari target operasi pada kegiatan sebelum-sebelumnya berada dalam satu tempat sebagaimana yang telah didapatkan informasi dari anggota. Saudara W adalah target operasi dari pengedaran narkotika jenis sabu yang ada di Kota Palembang, dan seketika mendengar informasi tersebut, anggota unit Reskrim Polsek Paju bergerak dan mencoba melakukan upaya-upaya yang diperlukan. Namun demikian, ternyata saudara W tidak berada di tempat karena mengetahui bahwasanya anggota unit Reskrim sedang menuju ke TKP dan berhasil melarikan diri. Namun demikian, pada saat anggota menjumpai pada lokasi atau TKP yang dimaksud, ternyata menemukan rekan daripada tersangka saudara W dengan inisial S yang notabene yang bersangkutan diduga baru saja mengkonsumsi narkoba sabu, yang dimana di TKP tersebut anggota berhasil menemukan beberapa barang bukti bekas alat-alat yang baru saja digunakan oleh tersangka S. Seiring dengan tersebut dilakukan semacam upaya penyelidikan tentang keberadaan W karena target utama adalah saudara W. Dan dari informasi yang ada dari tersangka S, kita mencoba mencari tahu. Dan ternyata ketika anggota tersebut kita mengamankan saudara S, ternyata saudara tersangka W itu menghubungi melalui telepon. Saudara W tidak tahu bahwasanya tersangka S sedang diamankan. Oleh karena itu, dengan strategi yang ada, pada akhirnya kita berhasil menemukan lokasi di mana saudara W berada, dan pada akhirnya kita lakukan tindakan upaya paksa, penangkapan, demikian juga penggeledahan di tempat saudara W tinggal, yang notabene ada satu ruangan atau kamar yang terkunci rapi. Seiring dengan ditangkapnya saudara W, kemudian melakukan tindakan upaya paksa penangkapan, dan selanjutnya anggota Polsek Pelaju melakukan tindakan upaya pendobrakan pintu terhadap tempat yang diduga mencurigakan karena terkunci, yang pada akhirnya hasil penggeledahan yang ada dijumpai kurang lebih 13 paket sabu ukuran besar yang notabene siap diedarkan di Kota Palembang. Hasil pengembangan yang ada dan hasil daripada analisa barang bukti yang ada keterlibatan 2 orang tersangka yang saat ini sudah kita tetapkan DPO, yaitu saudara D dan saudara O. Saat ini kita sedang mencari tahu keberadaan saudara O dan saudara D,
karena yang bersangkutan mendasari hasil analisa barang bukti yang kita lakukan penyitaan, tahu, sadar atas perbuatan yang dilakukan oleh saudara tersangka W, dan dari hasil penyelidikan yang ada terdapat korelasi hubungan kerja antara saudara W, tersangka W, dengan dua DPO, yaitu saudara D dan saudara O. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mendasari hasil penindakan unit Reskrim Polsek Paju yang ada, kita berhasil mengamankan kurang lebih 13 paket sabu ukuran besar, yang notabene satu paket berisi sebuah sabu atau berisi sabu seberat 1 kg. Oleh karenanya, setelah kita simpulkan, mendasari hasil laboratorium forensik yang ada, total daripada sabu yang kita lakukan penyitaan dengan tersangka W, demikian juga dengan saudara S, adalah sebanyak kurang lebih 13 kg sabu. Ini satu prestasi dari Polsek Paju yang notabene satuan unit kecil namun berhasil melakukan pengungkapan sebagaimana Polsek IT1 yang sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Tentunya kita tidak berhenti di sini. Kita terus akan mengejar beberapa tempat yang kita duga tempat-tempat tersebut dicurigai sebagai penyimpanan sabu. Demikian juga mencoba melakukan penangkapan DPOS. Saya ulangi, DPO dan saudara DPOD yang notabene bertanggung jawab mengetahui atas peredaran sabu yang ada di Kota Palembang dengan tersangka S. Tentunya kami membutuhkan waktu dan mohon doanya pada rekan-rekan sekalian, sehingga kita akan bisa menuntaskan jaringan narkoba dengan bandar-bandar yang ada, yang pada akhirnya kita diharapkan juga bisa mengungkap hasil yang lebih besar. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas perbuatan tersangka S dan tersangka T, yang bersangkutan kita persangkakan dengan pasal 132 ayat 1, junto pasal 114 ayat 2, atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, di mana ancaman pidananya adalah mati, atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun penjara, dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit adalah 1 miliar, dan paling banyak adalah 10 miliar. Saat ini kita sedang menuntaskan proses penyidikan yang ada dengan tersangka T dan S. Semoga dalam waktu dekat kita berhasil mengungkap dan mengembangkan aktor intelektual atas peredaran narkoba ini, sehingga kita akan satu persatu menuntaskan penyelesaian atas peredaran bandar-bandar narkoba yang ada di Kota Palembang, yang pada akhirnya kita berharap peredaran narkoba yang ada di Kota Palembang dapat dikatakan tidak ada. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan atas pengungkapan daripada penangkapan tersangka S dan tersangka T dengan barang bukti sebanyak 13 kg sabu. Tentunya ini menjadikan pemicu bagi unit Reskrim Polsek, dan saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polrestabes dalam rangka pengembangan atas kasus ini, yang diharapkan kita bisa lebih mengungkap yang lebih besar baik barang bukti maupun peran para tersangka, sehingga dengan demikian kita bisa menuntaskan satu jaringan narkoba yang ada di Kota Palembang. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Barang bukti. Tersangka, ini tersangka. Wawan mana Wawan?
Kamu rencana kamu jual sama siapa? Mengantar ke Pak, ya, Pak. Ngantar ke siapa? Ada pesanan dari Posula, Pak. Atau suruh Rencana diantar ke siapa? nggak tahu, Pak. Posula, Pak, nyuruh, Pak. Kamu dikasih berapa? Dikasih duit berapa? 25, Pak. 25 juta. Bawa sebelumnya berapa banyak barang ini? Kalau ini 60, Pak, ya. Pas di rumah 60 kalau-kalanya. Terus kemudian pas di rumah tuh baru dipecah, Pak. Pos bawa 25, 35 selesai. 15 suruh pos taruh di depan itu. bos bawa 25, kamu? Pos aku yang suruh naruh di depan sekolahnya itu 15. Sama 4, sama 3 di depan Taman Anggrek itu. Gimana 15 di mana? 15 di depan sekolah olahraga. Tempat sekolah? Olahraga. Jakabaring. Jakabaring, kemudian 4-nya di depan Taman Anggrek itu pos kosong itu. Oke, Taman Anggrek, kemudian yang 3? Di depan situ, Pak. Di situ, Pak. Pos-pos itu lah, Pak. Di pos-pos tersebut. Dengan harapan ada yang mengambil. Memang sudah ada, Pak. Sudah ada yang mengambil rencananya. Terus barang kamu sendiri rencana mau dikasih siapa? Nggak tahu, Pak, saya, Pak. Dari sebelumnya 60 paket. Iya, Pak. 60 paket. Bos Galo itu, Pak. Yang itu yang, Pak, koordinator, Pak. Bos ngambilnya dari mana? Nah, nggak tahu. Ketemu saya, kamu di mana? Saya gawe di tempat dia dulu lah, Pak. Di kosan. Di mana? Kosan Surya. Kosan Surya. Kemudian barang ini kok bisa kamu simpan di rumahmu gimana? Dia janji ke duit. Naruh di tempat kamu dijanjikan duit. 25, Pak. Ngapa kamar kamu tutup? Yang kunci, Pak. Kenapa dikunci? Kalau ada barang ini, Pak. Ada barang ini. Yang di kamu cuma sisa 13? Iya, Pak. Nggak lebih? Enggak. Terus itu kenapa sudah dibuka? Yang buka siapa? Oh, kita. Sampel, oke. Terus rencana yang kamu ketahui yang di sekolah olahraga itu ada berapa? 15. Itu yang ngambil siapa? Orang bermobil, Pak. Berarti rekan-rekan sekalian, peredaran ini sudah sempat terjadi yang bermula berjumlah 60 paket sabu, namun 15 sudah beredar yang notabene ditaruh di depan sekolah olahraga di Jakabaring. Tentunya ada kurir yang mengambil. Kemudian yang 4 ditaruh di depan Taman Anggrek. Taman Anggrek mana? Rumah Taman Anggrek mana sih? Di Jakabaring juga, ditaruh juga. Inilah bagian daripada upaya mengelabui sehingga dengan kurir yang mengambil, jaringan terputus yang pada akhirnya pengungkapannya dapat dikatakan juga akan mengalami satu kesulitan. Namun demikian, kita mendapatkan barang bukti yang lain ya, yang sudah kita siap nanti untuk kita ungkap yang lebih besar sesuai dengan barang bukti yang saat ini sudah kita amankan maupun sudah kita sita. Berarti ini memang termasuk gudang penyaluran ya? Ya, jadi beliau sebagai kurir dan sebagai tempat penyimpanan. Ya, tempat penyimpanan barang haram ini berupa sabu. Ya mungkin kamu udah kenal lama ya sama si itu. Malah lama juga di kosan dia, Pak. Jadi apa? Sapam, Pak. Oh, dia punya kos-kosan itulah. Itu punya mertuanya, Pak. Mertuanya punya dia. Mertuanya. Nanti didalami ya. Jangan-jangan hasil kejahatan kita money laundering ya. Ya. Kita akan mencoba mendalami milik daripada tersangka, kos-kosannya itu akan kita dalami. Seandainya memang itu bagian hasil kejahatan, tentunya penerapan pasalnya pun berlapis dengan tindak pidana money laundering. Ya, dalamnya. Oke, cukup ya. Angkat lagi.